Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyikal mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, tidak lupa untuk kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat yang sangat banyak, baik itu nikmat duniawi yang telah kita rasakan dan itu sangat banyak, terlebih nikmat agama, nikmat khusus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita insyaallah tidak lupa dengan hadis yang Nabi telah sampaikan, innallaha yu'tid dunya ila man yuhibbu wa man la yuhib wa la yu'tid dina illa man ahab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia kepada siapapun, baik yang dicintai oleh Allah maupun yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir, orang musyrik, orang munafik, ahlul maksiat, mereka adalah orang-orang yang dibenci oleh Allah, dan tetap Allah limpahkan kepada mereka nikmat-nikmat dunia, harta, anak, pangkat, kedudukan, istri, ketampanan, kecantikan, dan semisalnya. Sebagaimana hal itu ada pada orang-orang yang dicintai oleh Allah dari kalangan orang mukmin yang bertakwa, ahli ibadah. Akan tapi Bapak sekalian, agama yaitu nikmat untuk merasakan ilmu risalah dan nikmat untuk mengamalkan risalah agama. Ini tidak Allah berikan kecuali kepada orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita berharap mudah-mudahan Bapak Ibu yang rahmati Allah, berkumpulnya kita pada malam hari ini satu di antara alamat kecintaan Allah kepada kita yang Allah telah meringankan hati kita semuanya untuk bisa bersama-sama
berbagi warisan Nabi. Karena Nabi kita, sebagaimana telah sampaikan dalam hadis-hadis tentang ilmu, kita diingatkan Nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, tetapi Nabi mewariskan al-ilmu. Faman akhadahu faqad akhadha bihadhin wafirin. Barang siapa yang dia mengambil bagian ilmu, maka dia telah mengambil bagian yang sangat besar. Sehingga Bapak sekalian, mudah-mudahan kita yang duduk di sini tidak merasa rugi. Baik yang dokter, baik yang pedagang. Seandainya seorang dokter dia praktek 1 atau 2 jam, berapa keuntungannya kira-kira ikhwan? Tergantung dokter umum atau dokter spesialis. 1-2 jam itu sudah insya Allah banyak penghasilan yang didapatkan. Demikian juga para pedagang yang buka toko, beber dagangannya, 1-2 jam boleh jadi bisa meraup keuntungan yang banyak, apalagi jam-jam yang produktif. Akan tapi Bapak sekalian, ikhwan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, duduknya kita seperti ini sangat mahal. Sangat mahal. Satu contoh saja di antara hadis Nabi SAW. Nabi pernah mengatakan, man ghada ilal masjid la yuridu illa ayyata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka'ajri hajah tamahasatuh. Barang siapa yang dia berangkat ke masjid, tidak ada keinginan lain kecuali datangnya itu dalam rangka untuk mempelajari ilmu, mempelajari Islam, mempelajari hakikat kebaikan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, atau dalam rangka untuk mengajarkan ilmu, dia mendapatkan pahala semisal pahala orang yang haji yang sempurna hajinya. Sekarang kalau haji dari sini berapa? Tiketnya haji berapa sekarang? 37 Pak. Mungkin 35, 37, 40, 60 tergantung haji reguler atau plus atau super plus. Bapak sekalian, seandainya kita nominalkan duduknya kita di majelis ilmu itu dengan rupiah seperti itu, sangat mahal. Itu baru ongkos hajinya, belum tentu hajinya itu mabrur. Padahal kata Nabi, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaun ilal jannah. Tidak ada balasan bagi orang yang mereka berhaji dan diterima hajinya, baik hajinya, kecuali balasan mereka jannah. Dan mudah-mudahan Bapak sekalian, kita duduk di sini tidak disertai dengan kegelisahan. Apalagi malam ini katanya ada final. Mudah-mudahan kita diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara keutamaan majelis ilmu kata Nabi, nazalat alaihimus sakinah, Allah akan turunkan ketenangan di hati orang-orang yang mereka berada di dalam majelis ilmu. Ketenangan karena sedang menikmati kelezatan yang lebih lezat dibandingkan dengan orang-orang yang mereka sedang berlezat-lezat dengan dunia dan kemaksiatan mereka atau dengan kelalaian mereka. Sehingga seorang salaf mengatakan ahlul lail alladzu bilailihim min ahlil lahwi billahwihim. Para ahlul lail, para penegak sholat malam yang sedang dia asyik dengan sholat malamnya, yang punya kebiasaan menghidupkan malam, dia lebih merasakan lezat
dibandingkan dengan orang-orang yang sedang berlale-lale dengan permainan mereka, atau bahkan berlale-lale atau berlesat-lesat dengan kemaksiatan mereka. Karena hakikat kehidupan kita, Bapak sekalian, mengejar kelezatan. Baik makanan, kalau bisa, kalau makan tiap hari yang paling lezat, itu kalau bisa. Demikian pula kalau bisa beristri yang paling lezat. Demikian juga semua. Dan ketahuilah, tidak ada kelezatan hakiki kecuali orang yang hatinya dipenuhi dengan rasa keimanan, pengagungan, dan kecintaan kepada Allah SWT. Sebagaimana perkataan seorang salaf yang mudah-mudahan kita masih ingat. Di antara mereka mengatakan, masakin ahli dunia. Orang yang betul-betul miskin dari kalangan ahli dunia itu bukan orang yang melarat, tidak punya harta, yang dia hanya modal dengkul, semuanya serba kekurangan hidupnya. Oh, bukan itu, kata para ulama kita. Lalu siapa? Masakin ahli dunia, yang dia betul-betul miskin dan layak untuk dikasihani dari kalangan ahli dunia. Kharaju minad dunya walam yadhuqu atyaba ma fiha wa ahla. Mereka adalah orang-orang yang sampai keluar dari dunia, sampai matinya belum pernah merasakan sesuatu yang paling lezat. Belum pernah merasakan sesuatu yang paling lezat. Dan yang kelezatan itu apabila dirasakan tidak pernah terputus dalam hidupnya. Semua kelezatan yang kita rasakan itu hanya berlangsung beberapa saat. Pak Farid kalau membuatkan sate lezat. Tapi lezatnya satenya Pak Farid itu berapa meter ukurannya? Sini sampai sini berapa meter, ikhwan? Kalau sudah masuk sini ke sini, apalagi ke sana, itu kelezatannya hanya beberapa saat. Orang berlesat-lesat dengan maksiat, minta maaf seandainya pelacur berlesat-lesat dengan perbuatan melacurnya. Orang berbuat seperti pelacur itu lezatnya sampai berapa jam? Gak tahu. Dari Muqaddimah sampai kemudian khotimah. Dari Muqaddimah sampai penutupan itu berapa sih lezatnya? Paling ya berapa jam lah gitu. Muqaddimah setengah jam. Mungkin puncaknya, klimaksnya mungkin hanya 10 menit. Kemudian penutupannya hanya berapa? Sebentar. Semuanya sebentar. Tetapi kalau orang merasakan lezatnya yang ini, oh, nggak ada pernah putusnya. Apa itu ketika ditanyakan apa itu? Atyaba mafia wa ahla. Ma'rifatullah wa mahabbatullah wal uns bi liqa'illah. Itu hati yang mengenal Allah, hati yang mencintai Allah, hati yang bisa merasakan kenyamanan, kerinduan untuk senantiasa bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Masya Allah, ikhwatifillah rahimani wa rahimakumullah, seorang mukmin sesungguhnya berpindah dari kelezatan yang satu pada kelezatan yang lain, yang semuanya itu adalah dalam rangka mewujudkan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang seandainya dia diperbolehkan dan seandainya dia ini diizinkan akan melangsungkan itu selama-lamanya. Contoh diantaranya Nabi beliau mengatakan waju'ilat qurratu aini fis shalah, dijadikan kelezatan dalam hatiku yaitu salat. Maka praktek yang pernah dilakukan Nabi, ikhwan, orang kalau merasakan lezat, menikmati, hatinya nyaman, itu betah atau risih, ikhwan? Betah atau risih? Antum sedang bersanding sama orang yang menyenangkan. Oh, artinya pokoknya klop.
Itu kalau ngobrol itu bisa berlangsung hanya dalam beberapa menit atau sampai bisa berjam-jam. Oh, sampai terkadang berjam-jam nggak terasa. Sampai kata orang, Masya Allah, ganyi. Kat esok, tekan sore, tekan awan. Opo wae sing diomongno. Karena dia merasakan lezatnya apa yang sedang dia lakukan. Nabi ikhwan, sholat malam 1 rakaat, bukan 11 rakaat. 1 rakaat beliau pernah membaca surat Al-Baqarah, kemudian sambung An-Nisa, lalu sambung Ali Imran. Berapa ayat itu? Al-Baqarah berapa ayat? 200 sekian, 300. Kemudian An-Nisa berapa ayat ikhwan? Ali Imran. Sehingga kalau di total berapa juz? Yang perlu antum bayangkan itu seandainya makmumnya itu Anda. Jadi makmum imame moco nganti telung surat kempot. Sikile ceklek. Imamnya bisa digajul itu. Alhamdulillah, tapi Masya Allah Nabi dan para sahabat menikmati. Mudah-mudahan Bapak sekalian, malam ini kita walaupun mengorbankan banyak hal, mengorbankan mungkin belum makan malam, iya Pak ya, mengorbankan sepak bola, nanti pulang-pulang tamat lagi, kemudian mengorbankan kepentingan-kepentingan lainnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggantikan yang lebih baik. Karena kata Nabi diantaranya, man taraka syai'an lillah aqadallahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan gantikan untuk dia sesuatu yang lebih baik. Dan hadirnya kita Bapak sekalian di sini, jadikan bisnis yang super menguntungkan. Caranya bagaimana? Di antara caranya adalah mendobel-dobelkan niat, menumpuk-numpuk niat. Karena kata para ulama, tijaratul ulama, an-niyat tijaratul ulama. Niat itu adalah perdagangannya para ulama. Seandainya Bapak Ibu sekalian, ikhwah sekalian hadir ke sini niatnya itu satu, untuk sholat jamaah, mendatangi masjid, melaksanakan perintah Allah, melaksanakan perintah Rasulullah, ingin bertemu ikhwan, ingin sambil berdakwah, ingin sambil mengucapkan salam, ingin menyenangkan hatinya orang, ingin memakmurkan masjid, ingin iktikaf, ingin berzikir, mencari ilmu. Oh, Masya Allah, kita tumpuk-tumpuk, maka pahala itu menyertai setiap niat yang kita bawa. Dan tentu bisa menghadirkan niat seperti itu membutuhkan ilmu. Karena setiap niat itu nggak mungkin bisa kita hadirkan kecuali apabila kita berilmu. Malam ini ikhwan fillah kita ingin bicara tema apa? Temanya apa? Ada broadcastnya nggak? Atau ada share-sharean nggak pamfletnya? Nggak ada. Apa judulnya ikhwan? Ya nanti dia lagi, nggak dosa, nggak tahu pamfletnya nggak apa-apa, yang penting hadir di majelis. Daripada tahu pamfletnya, nggak hadir di majelis. Kawan billah, kita bicara tentang masalah ini fitnah, wa atharul fitan. Tidak syak lagi ikhwan fillah bahwa kita sedang berada di zaman yang penuh dengan fitnah. Dan mengetahui khobar-khobar yang pernah disampaikan Nabi berkaitan dengan fitnah ini adalah kebutuhan yang mendesak bagi kita pada zaman-zaman seperti yang kita hidup sekarang ini. Karena kita sedang berada di zamannya. Telah datang segala zaman atau telah datang berbagai macam berita yang pernah disampaikan Nabi di zaman kita ini berkaitan dengan akhbarul fitan. Ikhwan fillah, pentingnya kita memperhatikan hadis-hadis berkaitan dengan fitnah ini. Nabi SAW pernah khutbah
yang tidak akan pernah terjadi lagi sepanjang zaman sampai kiamat, khutbah yang pernah disampaikan Nabi. Waktunya itu dari subuh sampai angslop sengenge. Shalla bina Rasulullah sallam al-fajr. Rasulullah SAW pernah sholat fajar, sholat subuh bersama kami. Setelah selesai sholat, Nabi fasa'idal mimbar fakhotobana hatta hadarati zuhru. Nabi sholat bersama kami, sholat subuh. Selesai subuh, Nabi naik mimbar, lalu ceramahnya itu sampai zuhur. Sampai zuhur. Fanazala fasalla fasa'idal mimbar fakhotobana hatta hadaratil asr. Lalu Nabi selesai sholat zuhur, naik mimbar lagi, ceramah lagi sampai asar. Fanazala fasalla fasa'idal mimbar fakhotobana hatta gharabatis syamsu. Nabi kemudian selesai sholat, naik mimbar, ceramah lagi sampai angslupnya sengenge, sampai angslupnya matahari. Berapa jam kira-kira, Ikhwan? Berapa jam? Ya kira-kira segitu. Dari subuh sampai angslop sengenge. Nggak tahu. Kalau lihat riwayat itu nggak tahu apa. Ada sela-sela makan, ngopi-ngopi, kopi break, snack, ngeler geger. Pokoknya riwayatnya begitu. Yang Nabi bicara sesuatu yang penting dari awal sampai kejadian hari kiamat, yang kemudian kata Hudzaifah, fahafidhahu man hafidhahu wa nasiyahu man nasiyahu. Hafallah orang yang hafal dan lupalah orang yang lupa. Tetapi semua khutbah Nabi ini dihafal oleh para sahabat. Hanya ada yang hafal sebagian, hafal lupa yang lainnya, tapi yang lainnya hafal sebagian, kemudian ingat yang lainnya. Sehingga para sahabat ketika ketemu dengan isi khutbahnya Nabi satu zaman yang Nabi pernah sampaikan, seperti mengenal orang yang pernah ketemu, kemudian lama tidak ketemu, begitu ketemu ingat lagi apa yang pernah dia ingat pertama kali itu. Ikhwanibillah, Rasulullah SAW telah menyampaikan kepada kita khobar-khobar masalah fitnah yang sangat banyak, dengan berbagai macam ungkapan-ungkapan yang menggambarkan tentang dahsyatnya fitnah tersebut. Alhamdulillah, fitnah itu sesungguhnya semua kehidupan kita ini dari awal sampai akhir adalah fitnah. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Akan kami uji kalian baik dengan sesuatu yang Anda anggap tidak menyenangkan atau yang Anda anggap menyenangkan, semua itu merupakan fitnah. Tetapi yang dimaksudkan dalam pembicaraan kita adalah fitnah dalam makna yang khusus. Fitnah yang digambarkan Nabi dengan fitnah yang sangat menggoncang agama seorang mukmin. Sehingga Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan ketika sedang bermajlis bersama dengan para sahabat Nabi radhiyallahu alaihi jami'an, ayyukum yahfadhu haditsan Nabi sallallahu alaihi wasallam fil fitnah. Ada enggak di antara kalian yang hafal tentang hadis Nabi dalam perkara fitnah? Kata Hudzaifah, ana, saya ya Amirul Mukminin. Innaka jari'un. Anda ya Hudzaifah, Anda adalah seorang pemberani. Apa yang dikatakan Nabi tentang fitnah? Fitnatur rajul fi ahli wa mali wa nafsi wa jari tukafiruha as-salah was-siyam was-sadaqah wal amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Atau kama qala, fitnahnya seorang terhadap keluarganya, hartanya, dirinya, tetangganya, yang dampak-dampak fitnah ini bisa terhapuskan oleh salat, puasa, sedekah, amar ma'ruf nahi munkar.
Kata Umar, laisa hadza uridu, bukan ini yang saya maksudkan ya Hudzaifah, innama uridu allati tamuju ka maujil bahr. Tapi yang saya maksudkan ya Hudzaifah adalah fitnah yang gelombangnya bagaikan gelombang laut yang dahsyat. Kata Hudzaifah, malaka walaha ya amiral mu'minin, inna bainaka wa binaha baban mukhlaqan. Apa urusannya Anda dengan fitnah-fitnah itu ya amiral mu'minin? Antara Anda dengan fitnah ini ada pintu yang tertutup. Kata Umar, ya Hudzaifah, ayyuftah am yuksar. Pintu ini terpecahkan atau terbuka ya Hudzaifah? Bal yuksar ya amiral mu'minin. Bahkan pintu ini terpecahkan ya amiral mu'minin. Dan ditanyakan, apakah Umar tahu kalau pintu itu adalah dirinya? Kata Hudzaifah, dia tahu. Dia tahu kalau pintu itu adalah dia. Alhamdulillah, sehingga dikatakan oleh para ulama bahwa Umar ibaratnya adalah quflul fitan, gemboknya fitnah. Selama Umar masih ada, itu fitnah itu seperti digudangkan. Dengan terbunuhnya Umar berarti pecahnya pintu, kemudian gelombang fitnah keluar dahsyat. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Ini satu di antara yang digambarkan tentang fitnah. Selain Nabi juga menggambarkan dengan ungkapan badiru bil a'mal fitanan qaqita'il lailil mudlim. Segeralah kalian beramal, sungguh akan muncul fitnah-fitnah yang fitnah ini bagaikan malam yang gulita. Nabi pernah ungkapan pula dengan ungkapan inilah aral fitana khilala buyutikum. Aku melihat fitnah bagaikan hujan yang turun di sela-sela rumah kalian. Alhamdulillah, penggambaran Nabi tentang fitnah ini sangat banyak. Dan ini menunjukkan perhatian Nabi yang sangat besar tentang fitnah-fitnah akhir zaman yang akan merusak dan menggoncang iman seorang mukmin. Sehingga berkata seorang ulama, innal fitnata, sesungguhnya fitnah itu hinna yaji'u aidha yaji'u hinna yaji'. Fitnah ini ketika dia muncul, ketika datang, bukan dalam rangka lalitah tadianas, bukan dalam rangka untuk membimbing manusia, walakin lituqari'a lil mu'min ala dinihi. Akan tapi fitnah ini kalau datang akan menggoncang agama seorang mukmin. Oleh karena itu, ikhwanifillah rahimani wa rahimakumullah, ketika fitnah datang kata Nabi, wataji'ul fitnah yuraqqiqu ba'daha ba'dan wataji'ul fitnah wa yaqulul mu'min hadhihi muhlikati. Dan ketika fitnah datang, dia datangnya bagaikan gelombang, bagaikan ini fitnah yang datang secara beruntun. Fitnah yang datang berikutnya lebih besar, lebih dahsyat dibandingkan fitnah yang datang sebelumnya. Sehingga fitnah yang datang berikutnya mengecilkan makna fitnah yang kemarin. Dan ketika datang fitnah, ikhwan, seorang mukmin akan mengatakan, hadhihi muhlikati. Ini adalah perkara yang bisa membinasakan diriku. Lihat ikhwan, seorang mukmin harta yang paling mahal adalah agamanya. Dan rusaknya agama dia adalah hancurnya perkara yang paling mahal. Dan karena dunia itu ikhwan sangat murah dan agama itu sangat mahal, sehingga Nabi SAW dalam berdoa kepada Allah SWT, di antara doa beliau, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina
wa mablagha ilmina. Pernah nggak ikhwan antum berdoa dengan doa ini? Tadi bagaimana doanya? Bagaimana tadi doanya ikhwan? Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina. Coba ulangi. Gimana ikhwan? Gimana doanya? Ya Allah, jangan Kau timpakan musibah yang menimpa kami musibah dalam urusan agama. Jangan pula Kau jadikan dunia perkara terbesar kami. Dan janganlah Kau jadikan dunia itu puncak ilmu kami. Alhamdulillah, musibah itu kalau menimpa dunia kita, di balik musibah dunia kita bisa menjadi ahlul jannah apabila kita bersabar dengan musibah tersebut. Tetapi kalau musibah itu musibah menimpa agama kita, apabila kita tidak segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan bisa mengantarkan kita ke lembah jahanam. Dan jangan sampai dunia menjadi puncak, jangan sampai dunia menjadi perkara terbesar kami ya Allah. Karena dunia itu hakikatnya hina dan rendah qatifillah. Nabi sehingga menggambarkan tentang dunia itu, pernah Nabi gambarkan seperti tidak melebihi sayap seekor nyamuk, tidak lebih dari bangkai seekor bangkai kambing yang cacat telinganya, tidak lebih dari setetes air yang nempel di jarum ketika dimasukkan ke lautan. Ibaratnya sekedar orang mampir ngiyup berteduh sebentar di bawah pohon lalu kemudian lanjut lagi. Gambaran-gambaran yang menunjukkan tentang rendahnya, hinanya dunia apabila manusia hanya mengejar dunia dan dunia tidak menjadi sarana untuk mengantarkan dia ke surga, maka dunia sangat hina dan sangat rendah. Karena memang dunia qalil. Maka Allah SWT katakan orang yang mereka bernikmat-nikmat dengan dunia, mbok sak pol-polnya kayak apa ikhwan, kata Allah, numatti'uhum qalilan summa nattaruhum ila adzabin ghalidh. Mereka bernikmat-nikmat dengan perkara yang sangat sedikit dan sebentar. Sedikit dari sisi materi yang bisa dinikmati, sebentar dari waktu yang dia rasakan. Coba ikhwan umpamanya, Anda pengen hidup di dunia berapa lama? 100 tahun kurang nggak? Kurang. 1.500. Ikhwanillah, orang hidup di dunia sekarang ini 100 tahun itu sudah gelegean kata orang. Sudah melenger. Udah nggak doyan lagi dunia. Seandainya ikhwan 100 tahun itu dia dari lahir ceprot sampai dia mampu tanah, bau tanah, sampai nyemplung kubur itu dia nikmat dunia dia. Bahkan mungkin boleh jadi dia orang yang paling nikmat tentang dunianya. Maka ketahuilah kalau Allah katakan satu hari di sisi Allah ka'alfi sanatin mimma ta'udun, seperti 1000 tahun dalam hitungan kalian. Sehingga kalau 100 tahun dibagi 1000 berapa? 10. Padahal satu hari itu 24 jam dalam hitungan kita. Sehingga kalau kita punya umur 100 berarti kira-kira kita hidup 2,4 jam. Sehingga kalau itu nikmat semuanya, oh Masya Allah, antum turunan rojo, begitu lahir ceprot cenger itu udah punya gaji sekian ratus juta, sampai mati nggak berkurang tentang dunia Anda, sehingga paling nikmat. Oh itu nikmatnya kalau di total kira-kira hanya 2,5 jam. Padahal nggak ada orang seperti itu, nggak ada. Tapi seandainya ada segitu. Alhamdulillah, umpamanya antum umurnya 100 tahun, 99 tahun, antum orang yang seger, segar, bugar, nikmat semuanya dirasakan. Terus tahun terakhir itu stroke, ngatang-ngatang di atas bangsal
Hanya bisa tela-telo tok. Udah. Itu kira-kira 99 tahun yang lalu itu rasanya bagaimana? Oh, hilang. Nggak ada rasanya lagi. Kemelawut kayak kelamutan, kata orang, kelamutan. Seteguk. Alhamdulillah. Coba antum bayangkan hadis Nabi SAW. Nabi katakan, yu'ta yaumal qiyamati bi an'ami ahli dunya min ahli nar. Akan Allah datangkan orang yang paling nikmat dari kalangan ahli dunia, tetapi dia itu sesat sehingga menjadi ahlun nar. Sugih paling sugih, ganteng paling ganteng, anak paling akeh, bojo paling ayu, mangan paling enak, pokoknya sembarang kalir itu pol-polan paling enak. Tetapi dia min ahli nar. Kemudian fayus bagosab khuatan, kemudian dicelupkan sekali ke neraka, dicelupkan sekali, lalu ditanya, hal ra'aita na'iman qad? Wahai hamba, engkau merasakan enggak kenikmatan walaupun sesaat? Apa kata dia? Wallahi ya Rabb, ma ra'aitu na'iman qad. Demi Allah ya Rabb, aku tidak merasakan kenikmatan walaupun sesaat. Maka kata Ibnu Qayyim, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, semua kenikmatan dunia ini statusnya masih di bawah nikmat hidayah. Sehingga seandainya Anda mendapatkan nikmat yang total tentang dunia Anda, tapi Anda sesat, oh, dunia Anda tidak ada artinya sama sekali. Dan semua musibah dunia ini statusnya masih di bawah musibah kesesatan. Seandainya Anda orang yang paling menderita di dunia, tetapi Anda di atas hidayah, maka kesengsaraan Anda di dunia hanya sebentar dan tidak akan berarti ketika Anda telah merasakan hasil daripada nikmat hidayah, selamatnya dari kesesatan. Ikhwan fillah, maka seorang mukmin ketika kedatangan fitnah mengatakan hadhihi muhlikati. Kemudian ikhwani fillah, Nabi mengatakan faman ahabba ayuzahzaha anin nar wa yudkhalal jannah. Barang siapa yang dia ingin diselamatkan Allah dari neraka dan dimasukkan ke surga, satu kata Nabi, fal ta'ti maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir. Hendaklah kematiannya mendatangi dia dalam keadaan dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Alias dia bisa istiqamah setiap waktu, sehingga begitu kematian datang mencabut dia dalam kondisi istiqamah. Dalam kondisi dia menjadi seorang mukmin, dalam kondisi iman kepada Allah dan hari akhir. Wal ya'ti ilan nasi alladhi yu'ta alladhi ayuhabba alladhi yuhibbu ayu'ta alaihi. Dan hendaklah dia tunaikan kepada manusia apa yang senang manusia ditunaikan haknya. Bermuamalahlah kepada manusia dengan muamalah yang terbaik, yang Anda tunaikan hak-haknya manusia, walaupun boleh jadi mereka tidak menunaikan hak Anda. Ini namanya muamalatul fadl. Ikhwan, kita akan menyampaikan sedikit di antara atharul fitan. Dan kita sedang hidup di zaman fitnah. Yang fitnah itu apabila datang menggoncang hati manusia. Dan fitnah itu apabila datang membelah hati manusia. Sehingga Nabi katakan hatta yasira qalbain. Sehingga hati itu akan terbelah menjadi dua. Qalbun aswad, hati yang hitam, pekat. Dan qalbun abyad, hati yang putih. Hati yang hitam ini mirbahan kalqusi mujahian, dia bagaikan gelas yang terbalik. Antum balik gelas ini, kemudian di sini akan kelihatan bokongan gelas ngetel dengan kerak-kerak tebel karena tidak pernah dia bersihkan. Hati yang demikian ikhwan la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma usriba min hawahu. Hati yang demikian tidak lagi mengenal yang ma'ruf, tidak lagi punya kecenderungan kepada yang ma'ruf, tidak lagi dia bisa mengingkari yang mungkar, sehingga perkara itu menjadi samar. Bahkan bukan hanya tersamar, terkadang bahkan terbalik.
Bukan lagi dia samar antara tauhid dengan syirik, antara sunnah dengan bid'ah, bahkan terkadang terbalik. Yang syirik dianggap tauhid, yang tauhid dianggap syirik, yang sunnah dianggap bid'ah, yang bid'ah dianggap sunnah, yang taat dianggap maksiat, yang maksiat dianggap taat. Ini ketika manusia hatinya telah hitam dan telah tersamarkan, dan dia hidupnya bertahkim dengan al-hawa, sehingga dia menjadi abid ubadul hawa, menjadi para budak-budak hawa, pengekor-pengekor hawa nafsu. Adapun qalbun abyad, qalbun yang putih, la tadurruhu al-fitnatu madamati samawati wal ard. Hati ini tidak akan membahayakan baginya fitnah-fitnah sepanjang langit dan bumi masih tegak. Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad menukilkan kepada kita beberapa dampak fitnah yang sangat mengerikan dalam kehidupan kita, dan layak untuk kita mengetahui, lebih-lebih kita sedang berada di tengah-tengah zaman fitnah yang asarnya itu ikhwan sedang kita rasakan dan terkadang kita tidak sadar. Maka berkata seorang ulama, perkataan yang terkenal, kaifa yattaqi man la yadri ma yattaqi. Apa artinya, kawan? Kaifa yattaqi man la yadri ma yattaqi. Apa artinya, kawan? Apa kira-kira artinya? Ami Farid? Ustaz Farid? Kaifa yattaqi man la yadri ma yattaqi. Bagaimana dia bisa menjaga diri dari apa yang dia takutkan seandainya dia tidak tahu tentang apa yang dia takutkan. Kita sangat ngeri dengan dampak fitnah dan kita takut terjerumus dalam dampak-dampak fitnah. Antum tahu memangnya? Enggak. Bagaimana kita akan bisa menjaga diri kita dari dampak-dampak buruknya fitnah seandainya kita tidak mengetahui? Syekh Abdul Razak menyebutkan ada 12 dampak fitnah. Antum catat dulu aja. Kalau kita kaji satu persatu nggak tahu sampai subuh mungkin. Antum yang penting catat dulu aja. 1. Asarul fitnah diantaranya adalah insirafun nas anil ibadah. Fitnah ini diantara dampaknya akan bisa memalingkan manusia dari ibadah. 1. Yang kedua, kita sebutkan dulu poin-poinnya. Yang kedua, sarfun nas anil ilmi wal ulama. Berpalingnya manusia dari ilmu dan ulama. Berpalingnya manusia dari ilmu dan ulama. Yang ketiga, tasaddurus sufaha, menjadikan para sufaha itu tokoh sentral. Tasaddurus sufaha, menjadikan orang-orang yang bodoh itu tokoh sentral. Yang keempat, al-intihau ilal awaqib al-murdiyah. Fitnah itu hanya akan berdampak kepada akibat-akibat akhir yang mengenaskan. Yang kelima, man dakhala fil fitan in hatta qadruh. Barang siapa yang dia masuk wilayah fitnah akan berkurang kadarnya, akan menurun derajatnya. Yang keenam, istibahul umur wa ikhtilatu al-haq bil batil. Menjadi samarnya perkara atau samarnya berbagai macam perkara dan bercampurnya antara yang hak dengan yang batil. Yang ke berapa, ikhwan? Ketujuh, at-tahriru bin nasyi'ah wasyabab. Dia akan tertipu
yang dia akan terjerumuskan oleh para pemuda ingusan. Dia akan tertipu yang menjerumuskan oleh para pemuda ingusan. Yang ke-8, id'aful ukhuwah, melemahnya rasa ukhuwah al-imaniyah wal irtibat ad-diniyah, dan melemahnya rasa keterikatan karena agama. Yang ke-9, ajur'atu alal qatli wa safqid dima, akan muncul keberanian untuk membunuh dan menumpahkan darah. Yang ke-10, ikhtilalul amni, lenyapnya rasa aman, hancurnya rasa aman. Yang ke-11, tajarru'u ahlil inhilali ala nasril batilihim, keberanian atau leluasanya ahlul batil menyebarkan kebatilan mereka. Yang ke-12, tasallutul a'da, berkuasanya musuh. Coba ulangi kawan, ada 12 dampak fitnah. Ketika fitnah itu membara di tengah-tengah masyarakat, ada di antaranya 12 yang beliau sebutkan. Coba ulangi, yang nyatet. Silakan. Yang pertama, insrafun nas anil ibadah. Yang kedua, sarfun nas anil ilmi wal ulama. Yang ketiga, tasaddur sufaha. Yang keempat, al-intihau ilal awaqibi al-murdiyah. Yang kelima, man dakhala fil fitan in hatta qadruh. Yang keenam, ini istibahul umur, tersamarnya berbagai macam perkara. Yang ketujuh, at-takhriru bin nasyiah wasyabab. Yang kedelapan, id'aful ukhuwah al-imaniyah warabita al-diniyah. Yang ke-10, yang 9, ajur'atu alal qatri wa safki dima. Yang ke-10, ikhtilalul amni. Yang ke-11, at-tajarru ahli inhilali ala nasri batilihim. Yang ke-12, tasallutul a'da. Ikhwan, ini poin-poin penting yang sesungguhnya sangat perlu kita pahami. Udah jam 9 gimana ini? Udah jam 9. Wasiatnya Ustadz Farid, jangan lebih dari jam 9. Ikhwan billah, sebetulnya saya sangat ingin sekali menyampaikan poin-poin tersebut, dan sangat penting sekali untuk kita ketahui. Karena ini kita sedang berada di zaman fitnah, dan ini sedang dirasakan. Dan sudah mulai beberapa poin yang disebutkan beliau tadi sedang betul-betul merasuki hati sebagian kaum muslimin. Satu contoh, yang pertama umpamanya salful anil ibadah. Orang di zaman fitnah mulai disibukkan dengan berbagai macam fitnah-fitnah. Coba minta maaf aja lah, umpamanya fitnah Ahok aja, fitnah Ahok. Harusnya kita banyak, kalau pagi azkar sobah, sore azkar masa, siang kita juga menyibukkan dengan ibadah yang lainnya, baca Quran segala macam. Kita dipalingkan. Pagi, siang, sore, malam, zikirnya itu ganti Ahok. Ahok, 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 Ahok. Pagi ngobrol Ahok, siang Ahok, sore Ahok, malam Ahok. Oh, Masya Allah, sampai akhirnya zikirnya itu menjadi Ahok, Ahok semuanya.
Subhanallah. Menggantikan zikir sobah, zikir masa, menggantikan qiraatul Quran, menggantikan talabul ilmi, menggantikan bicara masalah ilmu. Padahal kemudian yang kita dapatkan itu hanya mangkel, tapi nggak bisa buat apa-apa. Nggak bisa berbuat apa-apa. Bisanya paling gambar Ahok tuh, wih. Masya Allah, nggak bisa apa-apa, ikhwani billah. Padahal Nabi ketika menyebutkan fitnah itu, Nabi obatnya apa? Badiru bil a'mal, segeralah kalian beramal. Kemudian Nabi juga katakan ketika bangun terkejut menyebutkan tentang fitnah-fitnah, man yuqitu sahibal hujurat yusallin. Siapa yang mau membangunkan teman tidurnya, suami membangunkan istrinya, kawan membangunkan kawan tidurnya, temannya untuk salat sehingga mendekatkan diri kepada Allah, sehingga dia selamat dari berbagai macam fitnah-fitnah yang ada. Fitnah yang sedang sedang menggoncang umat, menyibukkan dia sehingga melalaikan bertakarub kepada Allah, melalaikan dia melakukan ketaatan-ketaatan. Dia disibukkan dengan berbagai macam qala wakila, sampai sehari kadang-kadang apalagi pengamat membaca Quran sampai 10, 15, lalu beristihad berdasarkan Quran yang dia baca, sedangkan wartawan itu rata-rata fusak, fujar, kufar, ahlu dunia, juhal, menjadi sanad yang fiqh, melebihi Quran dan sunnah. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Contoh lagi berpaling dari ilmu dan ulama. Majelis-majelis ilmu menjadi sepi, dan ulama menjadi direndahkan dan diremehkan. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ikhwan pernah ngasih nasihat sama orang yang minta fatwa kepada beliau. Fitnah Al-Hajjaj, fitnah orang yang sangat zalim, yang menggoncang jiwanya setiap orang yang ingin baik, sehingga orang dibuat darahnya mendidih semuanya dengan hajat. Lalu apa kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri? Ara Allah tuqatilu. Aku berpendapat jangan kamu perangi dia. Innaha intakun uqubatallah fa innakum. Kalau seandainya keberadaan hajat itu merupakan hukuman Allah Subhanahu wa taala, Anda fa innaka la turaddi uqubatallah bi asyafikum. Kalau itu merupakan hukuman Allah, berarti Anda tidak sedang menghadapi hukuman Allah dengan pedang-pedang kalian. Wa iyakun bala. Kalau keberadaan hajat ini merupakan bala, merupakan musibah yang Allah timpakan pada kalian, fasbiru, sabarlah Anda. Hatta yahkumallah, sampai Allah memberikan hukuman. Wallahu khairul hakimin, dan Allah sebaik-baik hakim. Apa kata orang yang minta fatwa ini, ikhwan? Nuti'u hadal ilaj. Apakah kita akan mentaati, akan mengikuti nasihatnya al-ilaj? Al-ilaj itu aslinya artinya itu keledai liar. Apakah kita akan mengikuti pendapatnya orang yang kacau kayak keledai liar ini? Oh, ulama jatuh di mata dia. Imam Ahmad pernah pula menasihati orang ketika digoncang fitnah khalqul Quran dan sudah darahnya mendidih dengan fitnah yang bertebaran di masyarakat tentang yang mengancam akidah. Kata Imam Ahmad, alaikum binaqara biqulubikum wala takhla'u yadan an ta'atin wala tashukku asal muslimin wala tasfiku dima'akum ma'adima'il muslimin wangduru ilal akibatil umur wasbiru. Kata Imam Ahmad, ingkarilah dengan hati Anda, jangan lepaskan baiat ketaatan, jangan kamu pecahkan tongkat kaum muslimin,
Jangan kamu tumpahkan darah kalian bersama dengan darahnya muslimin. Perhatikan akibat akhirnya bagaimana. Sabarlah Anda. Mereka semuanya tidak menggubris wasiat, fatwa ulama yang ketika berfatwa dengan ilmu dan yakni kedalaman ilmunya dan pengalaman hidupnya. Maka mereka nekat. Sebagaimana kata Syekhul Islam, tidaklah orang yang mereka memberontak penguasa ini fala aqamuddin wala abqau dunya. Mereka tidak bisa menegakkan agama dan tidak menyisakan dunia. Itu akibat akhirnya rata-rata begitu kata Syekhul Islam. Maka mereka yang memerangi hajat, yang mereka tidak mengikuti fatwa Imam Ahmad, ini kutil man kutil wa sujin man sujin. Terbunuhlah orang terbunuh, dipenjara orang terpenjara. Mereka tidak lagi bisa menegakkan agama dan tidak tersisa dunia mereka. Darah mengucur di mana-mana. Dan bahkan rata-rata hasil akhirnya adalah an-nadam. Semuanya menyesal. Karena di sana ada masalah agama yang hendaknya senantiasa menjadi pertimbangan yang kuat. Dan ini adalah ulama yang lebih tahu mempertimbangkan masalah dan mafsadat. Dan sangat banyak yang lainnya. Ikhwani fillah, bukan waktunya kita menyampaikan sampai habis, karena waktu itu ada jam gelisah. Kalau udah melewati batas itu udah gelisah. Kalau pengajian itu kalau terlambat nggak apa-apa. Yang penting selesainya tepat waktu. Mudah-mudahan manfaat ikhwan, dan ini sangat penting untuk kita silakan baca sendiri bukunya dan silakan dengarkan, insyaallah banyak nasihat yang berkaitan masalah ini. Semoga Allah membimbing kita kepada jalan yang lurus, memberikan taufik ilmu dan amal, memberikan nikmat istiqamah sampai kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Semoga manfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.